Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait dari bagian-bagian mu'aradhah. Khudh masalan, mengambillah kamu masalan pada contoh, qabla syuru'i, sebelum memulai, fi tamyizi hadhil aqsami, di dalam membedakan bagian-bagian ini, naj'aluhu, yang menjadikan kami hu terhadap masal, lakah kepadamu nibrosan, pada lampu, yudhi'uh, yang menerangi apa nibros, lakah kepadamu, ma terhadap sesuatu, khafiyah, yang samar apa ma, alaikah atas kamu. Jadi ini akan memberikan contoh, musonif akan memberikan contoh terkait mu'aradhah dan pembagian-pembagiannya. Itu ya sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya mu'aradhah itu ada yang mu'aradhah fid dalil, ada mu'aradhah fil illah. Kemudian mu'aradhah fid dalil ini dibagi tiga, dan juga mu'aradhah fil illah ini juga dibagi tiga. Nah, sekarang akan diaplikasikan pada sebuah contoh biar lebih jelas. Qala al-mu'allilu, berkata siapa mu'allil, awalan pertama, al-alamu hadisun, adapun alam hadisun ialah baru. Fahadhihi, maka adapun ini, al-alamu hadisun, dakwa ialah klaim. Al-alamu hadisun ini adalah ad-dakwa al-asliyah atau klaim utama. Waqalah, dan berkata siapa mu'allil, ma'adzalikah, beserta hal tersebut, beserta al-alamu hadisun, li'annahu, karena sesungguhnya al-alam mutaghayyirun ialah berubah, wa kullu mutaghayyirin, dan adapun setiap yang berubah, hadisun ialah baru. Ini adalah dalil atau argumen dari klaim utama dari al-alamu hadisun. Apa dalil bahwasanya alam itu hadis atau baru? Yaitu karena alam itu berubah dan setiap yang berubah adalah baru. Jadi kesimpulannya adalah al-alamu hadisun. Al-alamu mutaghayyirun ini menjadi muqaddimah sughra. Sementara wa kullu mutaghayyirin hadisun ini menjadi muqaddimah kubra. Fahadha, maka adapun ini, dalilun ialah dalil, ala hadhihi da'wa, atas klaim ini, yaitu klaim al-alamu hadisun. Wahadad dalilu, dan adapun dalil, mustamilun. Wahadad dalilu, dan adapun dalil ini, mustamilun ialah mencakup, ala muqaddimataini, atas dua premis, yaitu al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Ini dua premis. Pertama muqaddimah surah, yang kedua adalah muqaddimah kubra. Kullu wahidatin minhuma, adapun masing-masing minhuma dari keduanya muqaddimata ini, fi dzatiha, di dalam zatnya wahidah, dakwa ialah klaim. Artinya masing-masing dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra ini juga disebut dakwah, disebut klaim, yang juga ya bisa
diberikan argumen atau bisa diberikan dalil. Falau qalah, maka andaikan berkata al-mu'allil, siapa mu'allil, ma'akul lima taqaddamah, beserta seluruh sesuatu taqaddama yang telah lalu apa ma. Misalnya mu'allil memberikan dalil tambahan terhadap muqaddimah surah, yaitu al-alam mutaghayyirun. Karena seperti yang sudah disebutkan barusan, masing-masing dari premis atau muqaddimah surah dan muqaddimah kubra itu dakwah adalah klaim yang masih membutuhkan pada dalil. Nah, apabila mu'allil memberikan dalil pada salah satu premisnya, misalnya muqaddimah surah di sini, maka berarti muqaddimah surah ini berupa dakwah, berupa klaim yang sudah diberikan dalil. Kalau sudah diberikan dalil, maka boleh di mu'aradhah atau disanggah. Apa dalil bahwasanya al-alam mutaghayyirun ini? Li'annal alamah, karena sesungguhnya apa alam, la yakhlu, ialah tidak kosong apa alam, anil harakati, dari gerak, wa kulluma, dan adapun setiap sesuatu, la yakhlu, yang tidak kosong apa ma, anil harakati, dari gerak, fahuwa, maka adapun ma, mutaghayyirun, ialah berubah. Faqad aqamah, maka sungguh telah menegakkan siapa mu'allil dalilan pada dalil, alal muqaddimatil ula, atas premis yang pertama. Premis pertama maksudnya as-surah, muqaddimah surah, premis minor. Apa dalil bahwasanya al-alam itu mutaghayyir? Yaitu li'annal alama la yakhlu anil harakah, wa kullu ma la yakhlu anil harakah fa huwa mutaghayyirun, idzan al-alamu mutaghayyirun. Allati istamalaha, yang menggunakan siapa mu'allil ha terhadap al-muqaddimatul ula atau allati fistidlalihi, di dalam berargumennya mu'allil, ala dakwahu, atas klaimnya mu'allil, al-asliyati, yang asal atau yang utama. Wahiyya, dan adapun dakwahul asliyah fi misalina, di dalam contoh kita, qaulul mu'allili, ialah perkataan mu'allil, al-alamu hadisun, alam adalah baru. Klaim utamanya adalah al-alamu hadisun, alam adalah baru. Apa dalil atau argumen bahwasanya alam itu baru? Yaitu li'annal alama mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Ini adalah dalil atau argumen bahwasanya alam itu baru. Sekarang mu'allil menyampaikan dalil lagi. Tapi dalil ini ya disampaikan oleh mu'allil untuk memberikan argumen pada muqaddimah surah, yaitu al-alamu mutaghayyirun. Apa bukti atau dalil atau argumen bahwasanya alam itu berubah? Li'annal alama la yakhlu anil harakah, wa kullu ma la yakhlu anil harakati fa huwa mutaghayyir. Falau amada sa'ilu, maka andaikan bersengaja as-sa'ilu, siapa sa'il. Sa'il ini sama dengan mu'arid ya, orang yang menyanggah. Falau amadah, maka bersengaja as-sa'ilu, siapa penanya atau mu'arid, orang yang menyanggah, ila dakwal mu'allili, pada klaim mu'allil al-asliyat, yang asal, yang utama. Apa dakwa al-mu'allil al-asliyat? Yaitu al-alamu hadisun. Hadihi, yang ini, fa'abatalaha, maka membatalkan siapa sa'il ha terhadap dakwal mu'allil al-asliyah, biiqamati dalilin, dengan menegakkan dalil, yuntiju, yang melahirkan kesimpulan apa dalil, nakidoha, terhadap kontradiksi dakwal mu'allil al-asliyah, awil musawiya linakidiha, atau yang setara linakidiha, terhadap kontradiksi dakwal mu'allil al-asliyah, awil akhassah, atau yang lebih khusus, min naqidiha, dari kontradiksi dakwal mu'allil al-asliyah, sumiyat, maka dinamakan hadhihi, apa ini, mu'aradah ini, mu'aradatan, pada mu'aradah, fid dalili, di dalam dalil, au mu'aradatan fil mudda'a,
au mu'aradatan fil hukmi. Apabila sa'il atau mu'arid menyampaikan mu'aradah, sanggahan, tapi sasarannya adalah ad-da'wal asliyah, yaitu al-alamu hadisun, dengan cara mu'arid menyampaikan dalil yang melahirkan kesimpulan yang bertentangan dengan klaim utama mu'allil, atau yang setara dengan kontradiksi klaim utama mu'allil, atau yang lebih khusus dari kontradiksi klaim utama mu'allil, maka ini disebut dengan mu'aradah fid dalil, atau mu'aradah fil mudda'a, atau mu'aradah fil hukmi. Jadi sederhananya seperti ini. Kalau sa'il atau mu'arid itu menyampaikan mu'aradah yang sasarannya adalah klaim utama, maka ini disebut dengan mu'aradah fil dalil, atau mu'aradah fil mudda'a, atau mu'aradah fil hukmi. Ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza amada sailu, apabila bersengaja as-sailu siapa sail ilal muqaddimatil ula, pada premis yang pertama. Apa premis pertama? Yaitu muqaddimah surah. Muqaddimah surah premis minor fi dalil dakwah al asliyah, di dalam dalil klaim utama, wahiyah dan adapun dakwah al asliyah, huna di sini qaulul muallil, ialah perkataan muallil, al alamu hadisun, alam adalah baru. Ini sebenarnya ada kekeliruan sedikit kayaknya nih. Yang pas di sini adalah wahiyah ini kembali kepada al muqaddimatul ula. Wa idza amada sailu ila al muqaddamatil ula fi dalil dakwal al asliyah wahiyah, dan adapun muqaddimatul ula. Nah, muqaddimatul ula ini adalah muqaddimah surah, yaitu al-alamu mutaghayyirun. Wahiyah, dan adapun al-muqaddimatul ula hahuna di sini qaulul muallili, ialah perkataan muallil, al-alamu mutaghayyirun. Ini keliru ya. Al-alamu mutaghayyirun, bukan al-alam ahadisun. Karena kalau al-alamu hadisun ini adalah klaim utama, bukan muqaddimah surah atau muqaddimatul ula. Waqad aqamah, dan telah menegakkan al-muallilu siapa muallil ala sihatiha, atas absahnya al-muqaddimatul ula, dalilan pada dalil, kama ra'aitah, sebagaimana telah melihat kamu. Apa dalil yang disampaikan oleh muallil untuk membuktikan kebenaran dari muqaddimah surah, yaitu al-alamu mutaghayyirun, yaitu li'annal alama la yakhlu anil harakah wa kullu ma la yakhlu anil harakah fahuwa mutaghayyirun. Ini adalah dalil yang disampaikan oleh muallil untuk membuktikan kebenaran muqaddimah surah. Naqulu, berkata kami, lau amadas sailu ila hadhihi da'wah, andaikan bersengaja as-sailu siapa sail atau mu'arid, penanya, orang yang menyanggah, ila hadhihi dakwah, pada klaim ini, fa'aqamah, maka menegakkan siapa sail dalilan pada dalil, yuntiju, yang melahirkan kesimpulan apa dalil, naqidaha, terhadap kontradiksi hadhihi dakwah, au ma yusawi, atau sesuatu yusawi yang menyetarai apa ma, naqidaha, terhadap kontradiksi hadhihi dakwah, awil akhassah, atau yang lebih khusus min naqidhiha, dari kontradiksi hadhihi dakwah, sumiyat, maka dinamakan hadhihi apa ini, mu'aradatan, pada mu'aradah, fil illati, fil illah, au mu'aradatan fil muqaddimah, wa rubbama sumiyat munaqadatan ala sabilil mu'aradah. Kalau sa'il atau mu'arid menyanggah
muqaddimah surah yaitu al-alam mutaghayyirun yang sudah diberikan dalil oleh muallil, maka sanggahan terhadap muqaddimah surah ini disebut dengan mu'aradah fil illah atau mu'aradah fil muqaddimah. Ada sebagian ulama menyebut dengan munaqadah ala sabilil mu'aradah. Jadi namanya berbeda cuman intinya sama. Ada yang mengatakan mu'aradah filillah, mu'aradah fil muqaddimah, juga ada yang mengatakan munaqadah ala sabilil mu'aradah. Jadi yang kedua ini apabila sanggahan itu ditujukan pada premis yang mendasari klaim utama, maka sanggahan ini disebut dengan mu'aradah filillah atau mu'aradah fil muqaddimah atau mu'aradah atau munaqadah ala sabilil mu'aradah. Ini ya. Tapi dengan syarat muqaddimah yang boleh disanggah itu apabila muqaddimah tersebut sudah diberikan dalil. Kalau belum diberikan dalil oleh muallil, maka kita tidak boleh menyanggahnya, melainkan kita hanya boleh menolaknya saja. Karena syarat dari mu'aradah itu yaitu klaim yang boleh dimu'aradah, yang boleh disanggah itu adalah klaim yang sudah diberikan dalil, sudah diberikan argumen. Apabila belum diberikan dalil atau argumen, maka hanya boleh ditolak atau dimana saja. Tidak boleh dimu'aradah, tidak boleh disanggah. Ini mungkin dengan contoh ini ya menjadi jelas perbedaan antara mu'aradah fid da'wah dengan mu'aradah fil illah atau mu'aradah fid dalil dengan mu'aradah fil illah. Dijelas ya. Jadi kalau mu'aradah itu sasarannya adalah klaim utama, maka disebut mu'aradah fid dalil. Namun apabila mu'aradah itu sasarannya adalah muqaddimah yang sudah diberikan dalil oleh muallil, maka disebut dengan mu'aradah fil illah atau fil muqaddimah atau munaqadah ala sabilil mu'aradah. Demikian penjelasan mengenai contoh dari pembagian mu'aradah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.